memberkati kalian semua dalam melaksanakan tugas-tugas, sehingga kalian putri-putri Allah bisa menghadirkan kehendak Allah dalam perjumpaan-perjumpaan kalian dengan sesama. Dengan demikian kebahagiaan yang didambakan oleh setiap insan menjadi suatu kenyataan yang indah karena kehadiran Allah. Pada sore hari ini kita bersama-sama akan menyerahkan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia cabang Karawang kepada Allah. Tentu saja ibu-ibu yang dipilih menjadi pengurus akan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan panggilan kita bersama, yaitu menghadirkan kehendak Allah. Mari kita bersama-sama menyerahkan dalam ibadat ini hanya kepada Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau masih memberikan ruang dan waktu bagi putri-putri-Mu untuk berkumpul bersama, untuk berbincang bersama, dan untuk merenungkan tugas-tugas yang Kau berikan kepada kami, putri-putri-Mu. Allah Bapa Maha Rahim, biarkanlah Roh-Mu yang selalu mendampingi kami, menuntun kami, mengarahkan ayunan langkah kami, sehingga kami putri-putri-Mu bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dalam wanita Katolik Republik Indonesia. Biarkanlah apa yang kami hasilkan ini sungguh meluhurkan nama-Mu dan bermanfaat bagi sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikian Injil Tuhan. Para ibu yang terkasih, kalau sore hari ini kita bersama-sama mengadakan pelantikan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia cabang Kerawang, rasa-rasanya Allah telah memilih, yaitu bacaan Injil sore hari ini. Saya mengatakan bahwa ini tidak secara kebetulan, bahwa memang ini sudah ditentukan ketika dia itu membisikkan, bisa jadi rohnya, kepada wanita Katolik Republik Indonesia cabang Kerawang, bacaan Injil yang sore hari ini yang rasa-rasanya tepat untuk pelantikan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia cabang Kerawang. Para ibu yang saya kasihi, setiap orang sebenarnya dipanggil. Yang pertama dipanggil sebagai mitra, teman kerja Tuhan Allah. Tentu saja gitu ya, Allah memilih orang-orang yang diharapkan bisa meneruskan bagaimana para murid atau orang-orang itu melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Maka tentu saja yang kedua, sebagai orang yang dipilih oleh Allah, yang menjadi mitranya tentu diharapkan juga selalu mendengarkan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan bergumul dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, tahu sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Allah lewat firman ketika para ibu itu merenungkannya. Nah, sore hari ini sebenarnya memang panggilan Simon Petrus. Ada 3 hal sebenarnya yang kalau kita itu merenungkan panggilan ini dan kita mau menerapkan itu dalam kehidupan wanita Katolik Republik Indonesia cabang Kerawang. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus memilih, yaitu Petrus. Petrus ini sebagai orang yang merelakan hartanya, kekayaannya, miliknya untuk dijadikan sarana bagaimana Yesus itu mewartakan, yaitu kerajaan Allah. Di mana itu kita temukan bahwa Petrus itu merelakan harta miliknya. Maka gitu ya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Maka Simon merelakan, silakan Guru, silakan Yesus gitu ya, sebelum dia masuk dalam iman yang sungguh, gunakanlah perahu saya, supaya guru itu bisa mengajar dan orang lain, orang banyak yang ada di pantai ini bisa melihat dan bisa mendengarkan. Nah, kalau kita merenungkan, maka banyak talenta-talenta, karunia-karunia Allah
yang telah diberikan kepada ibu-ibu, khususnya yang tergabung dalam Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Kerawang. Banyak sebenarnya. Yang perlu direnungkan adalah apakah itu diperbolehkan, apakah itu diperkenankan, yaitu untuk dijadikan oleh Allah menjadi sarana untuk mewartakan kerajaan Allah. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa Simon Petrus ini adalah orang sebenarnya yang sungguh-sungguh dia menyadari akan kedosaannya, akan kekurangannya. Walaupun dari sisi yang lain bahwa dia sebagai orang yang percaya. Di mana letaknya itu? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Simon, pergilah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu ke tengah sana. Simon itu merasa gitu kok, rasa-rasanya dia ini gitu ya, kok rasa-rasanya dibodohkan gitu loh. Simon itu kan nelayan bertahun-tahun ya. Dia menghidupi keluarganya, dia menghidupi orang-orangnya, dia menghidupi dirinya sebagai seorang nelayan. Kini disuruh oleh tukang kayu bahwa bertolaklah ke dalam sana dan tebarkanlah jalamu. Tuhan Yesus kan mengatakan tebarkanlah jalamu. Bagaimana mungkin dalam pemikiran Simon ini gitu ya, saya itu yang sudah bertahun-tahun menjadi nelayan, sudah semalam-malaman pada malam hari itu, yaitu mencoba mencari ikan, menelusuri, menurut pengalaman itu ada rumpon-rumpon yang banyak ikannya, tapi seekor pun tidak terdapat. Sekarang siang hari bolong, masih ada di pinggir, bahwa dia itu menyuruh gitu ya untuk menebarkan jala. Sekali lagi, Simon merasa di sini ya nggak percaya gitu ya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus si tukang kayu itu. Nah, lalu apa yang terjadi setelah dia menebarkan jalannya? Maka Simon Petrus melihat gitu ya bahwa banyak ikan yang masuk dalam jalannya, dan bahkan dia meminta teman-temannya yang di pinggir sana supaya membantunya karena jalannya itu hampir koyak. Maka si Simon itu berlutut gitu ya, mengakui, boleh dikatakan, kekerdilannya, kedosaannya, kesalahannya, kekurang percayaannya kepada Yesus Sang Guru. Itu boleh dikatakan yang kedua. Dia merasa sudah ahli, sekarang ternyata ada yang lebih ahli lagi. Dan yang ketiga adalah yang ada di dalam diri Simon ini, dengan mata kepala sendiri dia menyaksikan puasa yang boleh dikatakan dialami, yaitu menangkap ikan dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Dikatakan dalam Injil, kedua perahu itu hampir tenggelam. Para ibu yang saya kasihi, disinilah sebenarnya kalau kita mencoba untuk merenungkan bahwa masing-masing orang itu dipilih oleh Allah. Memang kita itu sudah umur, kita itu sudah usia, kita itu sudah dewasa, boleh dikatakan demikian. Sudah banyak pengalaman. Maka justru kalau kita melihat di sini, kita diajak untuk merenungkan kembali. Baik, pengalaman-pengalamanmu itu menjadi kekayaan-kekayaan yang ada di Wanita Katolik Republik Indonesia. Boleh enggak, bisa enggak dijadikan sarana oleh Allah? Ini kalau kita mau merenungkan. Dan sejauh manakah gitu ya, bahwa setelah kita itu mencoba untuk merenungkan pengalaman hidup kita,
ternyata Allah itu memberikan perhatian kepada kita dalam karunia-karunia yang bisa kita nikmati. Dan pada akhirnya bahwa ternyata memang tidak ada orang yang merasa pantas, yang merasa layak untuk menjadi tangan kanannya karena kekurangannya. Tapi justru orang-orang yang semacam itulah, kayak si Petrus itulah sebenarnya yang dipilih oleh Allah menjadi teman kerja Allah. Maka kita berharap agar apa yang ada di dalam diri kita, yaitu niat-niat baik kita ini, kita serahkan semuanya hanya kepada Allah. Biarlah niat-niat baik yang ada dalam diri kita ini diubah oleh Allah untuk menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Tentu saja tadi saya mendengarkan dalam latihan, wanita Katolik Republik Indonesia dari satu sisi adalah warga gereja, tapi dari sisi yang lain adalah juga warga masyarakat. Dan bagaimana sebenarnya ketika kita sebagai warga gereja menimba, yaitu pengalaman-pengalaman iman dari kitab suci, dari firman, dari sabda Tuhan Yesus, menjadi pengalaman iman kita. Setelah kita keluar, maka kita membagikan itu kepada sesama kita. Tentu saja pengalaman-pengalaman yang semacam itulah yang diharapkan untuk bisa kita bagikan kepada orang lain. Para ibu yang tergabung dalam Wanita Katolik Republik Indonesia, selamat untuk melaksanakan tugas mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, menebarkan kehendak Allah dalam perjumpaan dengan sesama. Tuhan memberkati. Pelantikan Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Karawang Masa Bakti 2021-2024. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu
Kini tibalah acara pelantikan pengurus Dewan Pengurus Cabang Karawang yang diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Ketua. Kepada Ibu Setia Nadeak kami persilahkan. Surat keputusan nomor Eskep 01 Dewan Pengurus Cabang Karawang bulan Februari 2022 tentang purna bakti dan pengangkatan dalam jabatan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Karawang masa bakti tahun 2021 sampai 2024. Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Karawang menimbang 1. Bahwa eksistensi wanita Katolik Republik Indonesia perlu tetap dipertahankan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat dan gereja. 2. Bahwa telah diselenggarakan rapat anggota cabang Karawang yang sah dan hasil sebagai mana telah ditetapkan bersama, antara lain terpilihnya pengurus baru. Selanjutnya kami persilahkan para pengurus untuk maju ke depan. Ketua Veronica Setiorini, Wakil Ketua Setia Nadeak, Sekretaris 1 Catherine Suhaiti, Sekretaris 2 Anastasia Leni Wonua, Bendahara 1 Angela Made Metrayani, Bendahara 2 Anggi Salianti, Bidang Organisasi Ketua Cecilia Eni Setianingsih, Anggota Clara Mardiati, Teresia Yeti Yulianti, Veronica Diah Rahayuningsih, Veronica Dewi Utami, Bidang Pendidikan Ketua Kris Dwi Ningsih, Anggota Jenny Bernadetta, Mariani Linda K. Winokan, Lucia Dwi Astuti,
Felicia Ahega Stefani Basuki. Bidang Kesra, Ketua Anastasia Sri Astuti. Anggota Cecil Elis Trisnawati. Teresia Trimuryanti. Rosita Dewi. Bidang Hubungan Masyarakat, Ketua Priscilia Mei Singa. Anggota Nurdaya Simarmata. Teresia Maria Pinsas Sakti Win. Agnes Linggar M. Teresia Lilioli. Bidang Usaha, Ketua Ruth Mahdelena. Anggota Clarencia Lani Kurnia. Litwina Tanmisin. Ana Yuanita. Veronica Etik Lestiowati. Valentina Nana Suyati. Maria Lili. Selanjutnya adalah pengalungan godon dan penyerahan lilin oleh Ketua kepada Ibu Veronica Setiorini. Kami persilahkan. Pengalungan gordon merupakan simbol bahwa cabang diberikan tanggung jawab kepada pengurus cabang terpilih dalam melaksanakan karya pelayanan serta pengabdian wanita Katolik Republik Indonesia terhadap keluarga, gereja,
dan masyarakat. Penyerahan lilin. Penyerahan lilin merupakan simbol bahwa api merupakan sumber terang dan kekuatan. Dengan api ini kita diingatkan bahwa Kristus cahaya dunia dan sumber kekuatan. Semoga dengan cahaya Kristus akan memberikan semangat untuk berkarya dan bekerja di ladang Tuhan. Dengan hati yang murni dan dalam cahayanya yang kekal. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Jabang. Naskah pelantikan Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Karawang. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kasih, saya Veronica Setiorini, selaku Ketua Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Karawang. Dengan ini melantik pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Karawang untuk masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sesuai surat keputusan nomor Skep 01 DPC 02 2022 berjumlah 32 orang ibu tersebut adalah sebagai pengurus di Wanita Katolik Dewan Pengurus Cabang Karawang untuk masa bakti kepengurusan terhitung sejak tanggal 6 bulan Februari tahun 2022 sampai dengan tanggal 6 bulan Februari tahun 2024. Pengucapan janji pengurus. Allah Bapa yang Maha Rahim memberkati kalian semua dalam melaksanakan tugas-tugas, sehingga kalian putri-putri Allah bisa menghadirkan kehendak Allah dalam perjumpaan-perjumpaan kalian dengan sesama. Dengan demikian kebahagiaan yang didambakan oleh setiap insan menjadi suatu kenyataan yang indah karena kehadiran kalian semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Janji pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia. Janji pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia. Kami, pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Karawang, sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat, berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia
menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta strategi kerja yang ditetapkan Kongres. 2. Senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia dan berusaha meningkatkan kualitas anggota dilandasi nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi sesuai kebijakan Wanita Katolik Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia. Demikianlah secara acara pelantikan pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Karawang periode 2021-2024 telah selesai. Acara selanjutnya adalah penyerahan SK secara simbolik.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini telah memberikan anugerah kepada kita semua, sehingga pelantikan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Karawang dapat berjalan dengan lancar. Itu semua karena kebaikan dari Tuhan kita. Amin. Untuk selanjutnya, saya minta kepada para pengurus yang baru saja dilantik tadi. Pertama saya ucapkan selamat dulu untuk pengurus yang sudah dilantik kali. Selamat untuk kita. Ini bukan setelah pelantikan ini bukan akhir dari kepengurusan kita, melainkan babak awal kita menuju kegiatan-kegiatan di WKRI kita, khususnya cabang Karawang ini baru akan kita mulai. Setelah selesai pelantikan ini, saya nanti akan mengundang rekan kerja saya para pengurus untuk duduk bersama, kita membuat program kerja. Setelah itu, mari kita bersama-sama bekerja sama antar bidang yang satu dengan bidang yang lain. Karena suatu organisasi tidak akan kuat kalau di dalamnya tidak ada rasa kekeluargaan dan rasa saling memiliki satu sama yang lain. Terutama kita juga harus memiliki komitmen yang tinggi. Untuk mencapai itu semua, kita mohon kehadiran Tuhan untuk membantu kita di dalam segala pelayanan-pelayanan. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu yang ada di sini untuk memberikan masukan-masukan demi pertumbuhan serta kemajuan organisasi WKRI Cabang Karawang khususnya. Kami ibarat bayi yang baru saja lahir, masih membutuhkan asupan-asupan makanan dari Bapak dan Ibu supaya kegiatan-kegiatan kami ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kedepannya semoga dengan dilantiknya kita pada hari ini para pengurus cabang, kita dapat bekerja sama. Mari kita sama-sama majukan organisasi kita WKRI Cabang Karawang ini bersama-sama. Saya selaku ketua dari WKRI Cabang Karawang tidak akan bisa berjalan sendirian, tetapi kita harus bergandengan tangan menuju gerbang kemajuan untuk organisasi kita. Tentu saja untuk mencapai itu semua diperlukan yaitu pelayanan dengan rendah hati. Karena yang akan kita layani bukan hanya di dalam gereja kita, melainkan kita juga akan bertemu dengan orang-orang di luar sana, di luar organisasi-organisasi kita. Di sana kita akan bertemu dengan orang yang berbeda, baik suku, budaya, maupun agama yang berbeda-beda. Tapi dengan kerendah hatian yang kita miliki, saya percaya kita dapat masuk dan bergabung bersama saudara-saudara kita yang di luar sana dengan membawa tentunya ajaran gereja, yaitu cinta kasih. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan di dalam organisasi kita ini merupakan kita menyebarkan cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita, akan terpancar lewat anggota WKRI Cabang Karawang ini. Semoga apa yang kita cita-citakan nanti di dalam kepengurusan kita di tahun 2021 sampai tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar, tentunya dengan bimbingan Roh Kudus serta
niat baik dan keikhlasan dari kita semua. Terima kasih, itu aja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam berbicara. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore, Tuhan memberkati. Sambutan yang kedua akan kami serahkan kepada Ibu Hajah Lina R. Koko sebagai dari perwakilan GOW. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya sayangi, terima kasih sudah mengundang kami, dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas ridhonya kita bisa berkumpul di sini dalam acara pelantikan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia DPC Karawang. Ibu-ibu mungkin belum ada yang belum kenal ya dengan saya. Saya boleh buka ya Bu ya? Kayaknya serasa dibekem gitu loh mau ngomong di depan. Nama saya Lina Roslina Koko. Saya perwakilan dari GOW sebagai Ketua Bidang Organisasi di GOW, mewakili Ibu Ketua Hajah Istiqomah yang tidak bisa hadir Ibu karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Salam dari beliau. Permohonan maafnya juga saya sampaikan di sini. Untuk itu kami hadir di sini untuk mewakili beliau, dan beliau mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan WKRI Kabupaten Karawang. Ibu-ibu ketua dan pengurus WKRI yang terpilih hari ini dan terlantik hari ini yang kami sayangi, saya yakin hari ini adalah proses demokrasi yang sangat baik sekali, karena saya yakin kami bangga dan apresiatif sekali dengan ibu-ibu sudah melalui proses pemilihan dengan musyawarah, tentunya menandakan kalau demokrasi di WKRI ini sudah terbentuk ya Bu ya, sehingga dipilih dan terpilihnya ketua dan pengurus WKRI Kabupaten Karawang ini dengan sebaik-baiknya, dan ke depan semoga pengurus yang baru ini menjadi gerbong organisasi untuk lebih maju, lebih produktif, lebih inovatif, dan juga lebih energik, sehingga kita bisa berkontribusi ya Bu ya, terutama tentunya lebih bersinergi dengan kami di GOW, karena kita semua para wanita ini harus bersinergi juga dengan organisasi-organisasi wanita, maksud kami, supaya lebih bersinergi dengan program pemerintah, terutama masalah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karawang. Siap ya Ibu ya? Siap. Terima kasih, barangkali hanya itu ya Bu ya, karena memang saya juga tidak bisa berlama-lama karena memang jamnya ini berbarengan dengan saya harus melakukan ibadah salat maghrib. Terima kasih sekali lagi atas nama GOW kami mengucapkan selamat, dan dengan terpilih dan dilantiknya ketua dan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia untuk periode 2021-2024. Maaf, wanita Katolik Republik Indonesia DPC Karawang ya Bu ya, Dewan Perwakilan Cabang Karawang, periode tahun 2021-2024. Sukses WKRI.